Memiliki pesawat latih merupakan suatu kewajiban bagi setiap angkatan udara di dunia guna mencetak pilot-pilot berkualitas untuk mengawaki pesawat tempur. Semenjak berdirinya Kekuatan Tempur Angkatan Udara Indonesia, TNI AU telah mengoperasikan berbagai macam jenis pesawat latih. Dan di era modern ini, TNI AU mengandalkan T-50 Golden Eagle sebagai pesawat latih lanjutnya. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pesawat latih lanjut T-50 Golden Eagle. Dimulai dari pembahasan mengenai proses pengadaan pesawat ini dari batch awal dan batch yang kedua. Berapa jumlah dana yang digelontorkan dan jumlah pesawat yang didapatkan. Lalu di segmen akhir, kami akan memfokuskan pembahasan pada setiap insiden dan menganalisanya lebih dalam. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini bila belum. Terima kasih atas dukungan para defenders. T-50 Golden Eagle merupakan pesawat jet latih lanjut yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries bersama Lockheed Martin sejak tahun 1990-an dan diproduksi massal pada tahun 2005. Meskipun berjenis pesawat latih lanjut, platform dari T-50 dapat dialihfungsikan sebagai pesawat tempur kombatan dengan designasi TA-50 dan FA-50. KAI sendiri telah memproduksi pesawat ini sebanyak 200 unit lebih dan berhasil memenuhi kebutuhan pasar internasional. Pihak Indonesia sendiri telah berencana untuk menggantikan BAE Hawk Mk53 dari Inggris yang telah beroperasional sejak tahun 1980-an. TNI AU sendiri telah mengkaji penggantian pesawat ini dengan sangat matang. Pada tahun 2007, telah muncul beberapa peserta tender, dimulai dari Aero L159C Albatros dari Ceko, Yak 130 dari Rusia, K8 dari Cina, dan M346 dari Italia. Lah, mana T-50-nya, Min? Kok nggak ada? Pada awalnya, T-50 memang tidak berada dalam list tender. Namun seiring berjalannya waktu, T-50 bersaing sengit di garis akhir dengan Yak 130. Terdapat beberapa cerita bagaimana T-50 bisa menang dalam tender ini. Dimulai dari cerita yang pertama, ketika Yak 130 memenangkan tender, namun terdapat insiden jatuhnya pesawat tersebut, sehingga TNI AU lebih memilih T-50. Sementara cerita yang kedua adalah T-50 tiba-tiba masuk dan memenangkan tender pengadaan pesawat latih lanjut ini. Ya, bisa dibilang mirip cerita dari A400M sih. Nggak ada di list tender, tapi langsung menang tender, gitu kan? Setelah T-50 diumumkan sebagai pemenang tender untuk menggantikan Hawk Mk53, Kementerian Pertahanan melakukan penandatanganan kontrak pada Mei 2011 dengan menggelontorkan dana sebesar 400 juta US dollar untuk memperoleh paket pembelian 16 unit T-50I Golden Eagle suku cadang beserta pelatihan pilotnya. Pada akhirnya, pesawat yang ditenagai oleh mesin General Electric F404 tiba pada rentang September 2013 hingga Januari 2014. Lalu kontrak batch kedua dengan nilai sebesar 240 juta US dollar untuk akuisisi sebanyak 6 unit beserta suku cadangnya. Perlu diketahui bahwa pesawat yang dipilih oleh Indonesia adalah pesawat latih lanjut non-kombatan, yang berarti tidak dapat dijadikan fighter ataupun menembakkan rudal. Berbeda dengan yang dimiliki oleh Irak
dan Filipina yang berjenis FA-50. Namun, pada MEF 2, TNI AU dan Kementerian Pertahanan telah menyetujui untuk melakukan pengadaan 20 radar ELTA-ELM 2032 dari Israel. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum diketahui apakah radar tersebut telah terpasang atau belum. Lalu, bagaimana dengan permasalahan insiden yang menimpa pesawat ini? Seperti yang kita ketahui, telah terjadi insiden nahas pada 18 Juli 2022 lalu ketika almarhum Letu Alan Safitra Indrawayudi melakukan latihan terbang malam menggunakan pesawat ini. Insiden ini lantas membuat seluruh armada T-50 di-grounded untuk sementara waktu hingga pemeriksaan selesai. Setelah insiden ini terjadi, banyak orang berkesimpulan dan meragukan kualitas dari pesawat ini, seperti halnya pada kapal selam Nagapasa kelas milik TNI AL yang bermasalah. Tentu saja, hal ini tidak dapat dibenarkan, mengingat cukup banyak negara yang menggunakan platform pesawat ini termasuk Korea Selatan sendiri. Apalagi Polandia telah melakukan kontrak pembelian 48 FA-50 pada 22 Juli 2022 lalu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pihak KAI tidak memproduksi barang dengan kualitas seadanya. Bila kita melihat insiden yang menimpa pada pesawat ini, terdapat 6 total insiden. Di antaranya adalah 4 dialami oleh TNI AU dan 2 dialami oleh Korea Selatan. Dari 6 insiden tersebut, tidak ada satupun yang berhasil melakukan ejection. Apakah mungkin kursi lontar Martin Baker 16 bermasalah? Setelah kami lakukan penelusuran literasi insiden ke belakang, terutama pada kasus Korea Selatan, kami mendapatkan informasi bahwa pesawat ini mendapatkan sedikit modifikasi pada kursi lontar Martin Baker 16 oleh teknisi Angkatan Udara Korea Selatan. Dari sumber ini, diketahui bahwa secara umum ejection strap ditahan oleh velcro. Namun, teknisi Angkatan Udara Korea Selatan menggantinya menggunakan lem silikon dikarenakan lebih mudah untuk melakukan bongkar pasang kursi lontar tanpa adanya resiko ejection motor terpicu secara tidak sengaja. Karena modifikasi ini, pilot Angkatan Udara Korea Selatan tidak dapat melakukan eject. Sebab ketika ejection strap sudah putus ditarik, namun mekanisme untuk menyalakan booster tertahan oleh lem silikon. Lalu, apakah kursi Martin Baker 16 milik TNI AU juga seperti ini? Kami juga belum mengetahui pasti. Namun, jika berasumsi unit kita adalah brand new dari pabrik, maka semua fitur seharusnya sesuai dengan standar pabriknya tanpa ada modifikasi apapun. Terlepas dari itu, lebih baik kita menunggu rilis resmi dari Pusat Penerangan TNI AU dan berhenti berspekulasi liar yang tidak berbasis. Tentu saja, kita semua berharap yang terbaik untuk alutsista TNI AU agar tidak mengalami musibah kembali. Jadi, bagaimana menurut pendapat Defenders mengenai pesawat T-50 Golden Eagle ini? Lalu apa tanggapan Anda mengenai proses tender dan pembelian T-50 batch pertama dan yang kedua? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.